Shalom, Ibu Bapak Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari Ibu Bapak sekalian. Amin. Ulangan 8 ayat 7 sampai dengan ayat 18. Inilah firman Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia terbaru. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan sumber air yang mengalir di lembah dan gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pokok anggur, pohon ara dan pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madu. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti tanpa perlu berhemat, dan engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri dengan batu yang mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Engkau akan makan kenyang, serta memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jangan sampai apabila engkau sudah makan dan kenyang mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembumu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak, engkau menjadi tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan memimpin engkau melalui padang gurun yang besar yang mengerikan, dengan ular ganas serta kalajengking dan tanah gersang tanpa air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dia yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji engkau, supaya mendatangkan kebaikan kepadamu pada akhirnya. Jangan sampai kau katakan dalam hatimu, kuasaku dan kekuatanku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi harus engkau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Ibu, bapak, saudara, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata pertahanan rohani terbaik adalah mengingat Tuhan. Pertahanan atau penangkal kesombongan terbaik adalah ketika kita melihat kembali pekerjaan Tuhan, mengingat segala apa yang dilakukan oleh Tuhan. Maka di ayat 18 disebut, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Mengapa mengingat Tuhan, jangan melupakan Tuhan menjadi begitu penting? Karena inti dari sebagian besar permasalahan kita adalah hati dan ingatan. Melupakan Tuhan itu sama seperti selangkah lagi menuju meninggalkan Tuhan. Maka di ayat 14 dengan tegas ditekankan, engkau menjadi tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Jadi melupakan Tuhan dengan tinggi hati itu satu paket. Sehingga disebut di ayat 14, jangan engkau tinggi hati. Maka apa yang harus diingat?
supaya kita tidak lupa akan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Tuhan penyedia terbaik. Kalau kita baca, kita ikuti dari ayat yang ke-7 firman ini. Pertama, Dia membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, dengan sungai, mata air, sumber air mengalir di lembah dan gunung. Lalu kemudian dilanjutkan dengan sesuatu yang kontras dengan padang gurun. Karena di ayat 8 disebut negeri dengan gandum dan jelai, pokok anggur, pokok pohon ara, pohon delima, negeri dengan pohon zaitun dan madu. Kita lihat ini sesuatu yang sangat kontras dengan konteks padang gurun. Sehingga kalau sebelumnya mereka ditopang dengan manna, mereka diajar untuk bergantung sepenuh-penuhnya pada Allah. Di sini mereka diberikan sesuatu persediaan yang luar biasa, yang sangat berbeda dengan keadaan padang gurun di zamannya. Bahkan oleh ayat 9 dijelaskan ini adalah tanah tanpa kelangkaan makanan. Sehingga disebut suatu negeri di mana engkau akan makan roti tanpa perlu berhemat, tanpa ada kekurangan. Sehingga kelimpahan oleh ayat ini selalu bagian inti dari sebuah perjanjian. Mungkin hari ini kita kelaparan. Beberapa daerah sekarang seperti di Sihotang, Samosir, orang harus mengungsi sementara atau menjauh sementara karena bencana alam yang mereka alami. Tetapi inti dari perjanjian selalu kelimpahan. Bukan material semata. Bahkan bukan kelimpahan materi semata-mata. Tetapi lebih pada kita berlimpah sukacita dan damai sejahtera. Sehingga di saat badai menerpa, mengamuk, mengerikan dan lain sebagainya, perjanjian itu cukup untuk memberikan kita sebuah kekuatan, pengharapan dan damai sejahtera. Sehingga saat orang benar-benar putus asa, perjanjian itu membawa kita pada kelimpahan sehingga kita mampu tetap teguh, kuat dan jaya. Tidak ada yang mereka butuhkan yang tidak disediakan oleh Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 13, ada peningkatan 3 kali lipat. Kalau di ayat 10 tadi disebut kau akan makan dan kenyang, orang bisa cukup makan, cukup kenyang. Tetapi ayat 13 menaikkan 3 kali lipat. Apabila pertama, lembumu dan kambing dombamu semakin bertambah banyak. Itu peningkatan pertama. Peningkatan kedua disebut emas serta perak ada bertambah banyak. Peningkatan ketiga, segala yang ada padamu di luar lembu, sapi, kambing domba, emas dan perak. Disebut yang ketiga ini, segala yang ada padamu bertambah banyak. Artinya Tuhan melimpahkan lebih dari segala sesuatu yang bersifat jasmani, yang harafiah. Tuhan beri lebih 3 kali lipat dari apa yang kita butuhkan. Tetapi jangan melupakan Tuhan. Bahkan di ayat 15 digambarkan, di saat-saat situasi tergelap sekalipun, engkau melalui padang gurun yang besar, yang mengerikan, ular ganas, kalajengking, tanah gersang tanpa air. Apa yang disediakan Tuhan? Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Tuhan sang penyedia terbaik dalam kehidupan. Bahkan menyediakan kekekalan bagi setiap orang yang mau bergantung mengandalkan Dia. Maka apa yang harus dilakukan?
kembali melihat ayat 11, hati-hatilah supaya jangan melupakan Tuhan. Hati-hati dengan hati. Bukti hati yang lupa adalah ketidaktaatan. Jadi kita bisa berkata, oh saya tidak melupakan Tuhan, tapi tengok dulu. Ketika kita tidak taat, itu tanda termudah dilihat bahwa sebenarnya kita sudah melupakan Dia. Karena demikian disebut, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Dengan apa? Caranya, tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang disampaikan kepada umatnya. Ketika amnesia rohani terjadi menimpa kita oleh ayat 11 ini disebut, tanda-tanda termudahnya adalah tidak ada ketaatan dalam kehidupan kita. Kecurangan, penipuan, manipulasi, kemunafikan, kesombongan, keangkuhan itu berjejer dalam kehidupan kita. Orang bisa sangat rohani, salib 2 di telinga, 1 di leher, 1 di jari, 4 salibnya, kalah Golgota. Golgota pun cuma 3, dia 4, saleh, kelihatan sangat beragama, rajin beribadah, tapi sombongnya minta ampun, angkuhnya luar biasa, rajin beribadah, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah tanda-tanda bahwa selangkah lagi kita akan meninggalkan Dia. Atau pada saat yang sama, kita bukan orang-orang yang mengingat Dia. Sekali lagi, hati-hati dengan hati. Ketaatan menandakan suasana hati. Lalu yang kedua, di ayat 14 kita temukan, engkau menjadi tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Maka yang kedua, kembalilah ke hati. Jangan tinggi hati. Kenapa setiap perjamuan kudus disebut? Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Karena kita perlu banyak kembali ke hati. Jangan kembali ke kemarahan, ke kebencian, ke kekecewaan. Kembalilah ke hati. Karena peringatan yang kita lakukan itu, seperti setiap hari Minggu, kita seperti sedang merayakan kematian, kebangkitan. Itu adalah cara terbaik untuk kita kembali ke hati, kembali ke inti, kembali ke dasar dari perjumpaan, tempat kita di mana mengalami perjumpaan alami, inti dengan Sang Ilahi. Hati-hati dengan hati dan selalu kembali dengan hati. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus, terima kasih telah menuntun kami kembali menata hati dengan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Agar kami tidak melupakan Engkau. Karena melupakan-Mu sama dengan selangkah lagi akan meninggalkan-Mu. Melupakan-Mu tampak dari ketika kami tidak taat kepada-Mu. Tolonglah kiranya kami Bapa, supaya kami setia selalu mengenang dan mengingat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin.